Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Mom? Teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel aku, Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload lagi. Nah, kali ini tuh aku share kegiatan aku di hari weekend kemarin ya, teman-teman. Ini tuh aku lagi di jalan. Aku pengen ke rumah mama ya teman-teman, karena memang setiap weekend sih aku selalu mengusahain tuh ke rumah orang tua dulu ya teman-teman. Nah, ini tuh kita lagi macet-macetan di sini dulu teman-teman, karena lagi ada penebang pohon gitu ya. Ini tuh lumayan sih durasinya teman-teman, sekitar setengah jam lah ya, kurang lebih kita di sini tunggu pohonnya ditebang dulu baru bisa lewat gitu. Oh ya, sebelumnya di sini tuh aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, Moms dimanapun kalian berada, sekiranya tanpa terkecuali yang sudah mampir di channel aku Bajra Bone dan yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus ini kita lanjut. Ini aku udah jalan ya teman-teman, bisa lihat sendiri kemacetannya itu lumayan panjang karena memang ini tuh jalan poros Sinjai ke Bone ya teman-teman. Jadi kemacetannya tuh lumayan panjang dan ini tuh di siang hari ya teman-teman. Di sini aku habis selesai ke kondangan langsung ke rumah mama gitu. Nah, terus lanjut, ini aku udah memasuki kawasan pertanian ya teman-teman, bisa dilihat sendiri kanan dan kiri aku tuh semuanya sawah ya teman-teman. Jadi pasti bisa ditebak orang tua aku tuh seorang petani. Nah, terus lanjut, ini singkat cerita aku udah hampir nyampe. Ini kita udah ada di apa sih namanya, udah ada di dekat rumah gitu ya. Terus ini jalanannya juga agak lumayan keguncang sih ya teman-teman di bagian sini. Terus ditambah lagi kita pegang kamera ya teman-teman, pasti agak lebih keguncang gitu. Nah, terus bisa dilihat sendiri di pinggir jalan itu masih menggunakan metode yang lama sih ya teman-teman, menurut aku masih jemur padi gitu seperti ini. Dan terus kebetulan juga alhamdulillah tuh bapak aku selain petani juga ada usaha untuk giling padi ya teman-teman. Jadi kalau di sekitaran rumah di kampung aku pasti yang dibawain tuh bapak aku kalau sudah musim pertanian gitu ya teman-teman, pasti tuh banyak banget yang namanya penggiling padi ya teman-teman untuk dijadikan beras gitu. Nah, terus singkat cerita ini kita udah nyampe di tempat aku, bisa dibilang juga sih rumah orang tua ya teman-teman, tempat kelahiran aku. Nah, terus lanjut di sini tuh Eca bukain pagar estetiknya dulu ya teman-teman, jangan salfok ya. Di sini tuh belum dibenahi karena memang rumah orang tua aku juga masih dalam progres perbaikan ya teman-teman, belum terlalu full banget jadinya ya, masih dalam proses gitu. Nah, terus lanjut untuk singkat ceritanya di sini tuh Eca lagi belajar naik motor ya teman-teman di sore harinya, karena memang sih seperti biasa ya teman-teman, kalau aku ke rumah orang tua tuh kalau datangnya siang sih pasti pulangnya malam ya teman-teman. Nah, di sini tuh Eca lanjutin untuk belajar dulu naik motornya teman-teman, karena kebetulan pekarangan rumah aku kan lumayan gede ya teman-teman, jadi bisa dipakai untuk belajar naik motor gitu. Soalnya sih kalau di Bone tuh nggak ada pekarangan ya teman-teman, jadi susah untuk belajar naik motornya. Jadi mumpung di rumah mama, di sini aku nyuruh dia tuh untuk belajar naik motor dulu ya teman-teman. Soalnya kalau di Bone kemarin itu dia tuh pergi ke lapangan dulu ya teman-teman, cari lapangan dulu untuk bisa belajar. Nah, di sini kan udah ada nih untuk lahannya kan, jadi sekalian aja aku suruh untuk belajar naik motor.
terus lanjut, ini aku sambil nemenin Eca untuk belajar naik motor. Di sini juga sekalian aku nengokin bapak aku lagi giling padi ya teman-teman. Ini ada banyak beberapa karung ya teman-teman, dibawain sama tetangga gitu untuk digiling padinya gitu. Ini sih pekerjaan bapak aku tuh di sore hari ya teman-teman, bisa dibilang sih setiap hari giling padi ya. Kalau habis selesai ke sawah, habis itu lanjut lagi untuk ambil rumput di bagian sapinya ya teman-teman, untuk ternaknya juga. Dan terus kalau sorenya sampai malam itu beliau giling padi ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, orang tua aku tuh masih sehat, dan mudah-mudahan selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan yang berlimpah, dan mudah-mudahan suatu saat nanti sih aku bisa juga membahagiakan mereka dengan cara aku sendiri ya teman-teman. Karena memang sih dari dulu aku tuh selalu pengen tinggal di dekat orang tua ya teman-teman, supaya nanti kalau di hari tuanya mereka tuh aku ada lah gitu ya teman-teman. Meskipun nggak bisa membalas jasa-jasa mereka, setidaknya nanti di masa tuanya itu mereka nggak kesepian gitu sama anak-anak mereka gitu. Dan seperti inilah pekerjaan kalau di sore hari ya teman-teman. Kalau aku ke kampung ngeliatin bapak sama mama tuh lagi proses penggilingan padi. Terus biasa juga sih ada tetangga untuk ambil ini ya teman-teman, ambil kulit gabahnya ya untuk dijadikan apa sih, aku juga kurang tahu ya teman-teman. Pokoknya seperti inilah intinya ya teman-teman. Nah, terus lanjut lagi kita ke dapur hijau. Aku lanjutin videonya di keesokan paginya. Nah, di sini tuh aku habis selesai belanja di pasar ya teman-teman, pagi-pagi gitu. Di sini aku ada stok untuk beberapa hari ke depan gitu ya teman-teman, untuk belanja harian gitu. Di sini ada kacang panjang. Aku tadi belinya sekitar 5.000 ya teman-teman. Terus ini juga ada ikan, apa sih ya namanya teman-teman? Kalau di tempat aku sih namanya ikan ciko-ciko ya teman-teman. Ini lumayan banyak juga. Terus ini ada kerang hitam ya teman-teman, tapi aku nggak tahu namanya ini tuh di tempat kalian apa nama kerangnya, bisa komen di kolom komen. Tadi ini aku belinya di sekitaran harga 10.000 teman-teman. Ini tuh requestan Pak suami, katanya pengen makan kerang. Terus aku lanjut, di sini ada ikan kering. Ini tuh ikan kering yang tanpa tulang ya teman-teman. Jadi kalau digorengnya itu ini apa namanya, nggak terlalu lama ya teman-teman, sebentar aja gitu. Jadi untuk stok aku beberapa hari ke depan alhamdulillah aman ya teman-teman, karena untuk ikan ciko-cikonya di sini tuh alhamdulillah lumayan banyak gitu ya teman-teman, hampir 2 kilo gitu. Jadi untuk stoknya tuh udah aman untuk beberapa hari ke depan, karena di sini tuh aku nggak food prep untuk 1 mingguan ya teman-teman. Insya Allah nanti next part di video berikutnya. Terus lanjut, di sini aku tutupin, habis itu aku simpan di kulkas gitu. Untuk memasak sih belum dulu ya teman-teman, karena Pak suami lagi di luar wilayah gitu. Dan di sini juga aku mau minta tolongnya untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada, sekiranya tanpa terkecuali jangan lupa bantu supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk upload video-video terbaru aku seharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan gak kerasa nih teman-teman, perjumpaan kita udah di penghujung. Insya Allah sampai jumpa lagi di next video berikutnya ya semuanya. Dan terima kasih yang sudah mensubscribe, yang sudah mensupport. Pokoknya terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Wassalam semuanya.